Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semua ya. Kita bertemu lagi di minggu ini, di Sabtu ini, sorry. Di weekend kali ini kita akan bahas tentang reading, tapi tidak semua pembahasan tentang reading. Maksudnya kita mencoba untuk mengerjakan satu tipe soal per satu sampai dua tipe soal per minggunya di reading. Soalnya di reading akan ada sangat banyak tipe soal sehingga kita kalau mau diselesaikan di satu waktu itu akan sangat melelahkan. So that's why kita akan pecah-pecah menjadi beberapa pertemuan. Well, sebelum oleh karena itu kita berkenalan dulu ya. Apa sih sebenarnya reading di dalam IELTS itu, teman-teman? Well, sebagaimana yang kita ketahui, jadi reading di dalam IELTS itu adalah tes yang mengharuskan kita menjawab 40 pertanyaan dengan kurun waktu 1 jam, gitu ya. Apakah bisa lebih? Tidak bisa lebih, waktunya hanya 1 jam. Apakah bisa kurang daripada 1 jam untuk menyelesaikan 40 pertanyaan? Jawabannya iya, seperti itu. Nah, reading sendiri teman-teman terbagi menjadi dua ya. Eh, Tergantung daripada jenis tes IELTS yang akan kita ambil nantinya. Kalau teman-teman ambil akademik, maka of course teman-teman akan mendapatkan reading akademik. Kalau teman-teman ambilnya general training, maka reading teman-teman juga akan general training. Seperti itu. Nah, terus yang dites adalah comprehension, kemampuan kita dalam memahami bacaan, terus skimming, ya, kemampuan kita dalam membaca cepat, terus scanning, kemampuan teman-teman dalam menemukan sebuah kata atau menemukan sebuah ide, terus yang terakhir adalah critical thinking, kemampuan dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi ini adalah hal-hal yang garis besar yang akan dites di bagian reading itu sendiri selama 60 menit. Oke, jadi di dalam reading akademik, ya, teman-teman akan diberikan 3 bacaan yang lumayan panjang, biasanya berasal dari buku atau jurnal atau bahkan magazines. Minimal kalau general training itu ya teksnya lebih pendek dan biasanya berasal dari iklan, koran atau sebuah sebuah instruksi. Kedua reading ini ya jumlahnya sama, pertanyaannya 40 menit dan di mana teman-teman harus menyelesaikannya selama 1 jam. Oke, sekarang kita masuk ke tipe-tipe soal yang ada di dalam reading itu, teman-teman ya. Jadi secara garis besar tipe soalnya terbagi menjadi 4 ya. Ada yang dinamakan sebagai completion. Completion ini saya sederhanakan sih sebagai fill the blank, yang dimana teman-teman diharuskan untuk ya mencari sebuah informasi sehingga informasi yang ada di dalam soal itu maknanya bisa lengkap seperti itu. Oke, in general sebenarnya yang paling gampang soal-soal di dalam reading IELTS adalah soal-soal yang berasal daripada completion seperti itu. Kenapa ya? Dimana teman-teman kemampuan teman-teman dalam memahami soal juga memahami karena banyak tips yang bisa kita lakukan kalau soalnya adalah completion kayak gitu. Nah, meanwhile tipe kedua ada yang dinamakan sebagai matching. Matching ini eh, ya medium lah levelnya ya. Levelnya adalah level medium. Terus tipsnya mengerucut tidak sebanyak yang bisa kita gunakan di completion, teman-teman. Kalau completion kita mencari sebuah kata, meanwhile matching kita mencari sebuah kalimat. Seperti itu. Di dalam sebuah paragraf kita cari yang mana kalimat intinya atau yang mana kalimat yang berisi informasi yang ditanyakan oleh soal. Terus tipe ketiga yaitu multiple choice ya. Ya, multiple choice di sini teman-teman diarahkan untuk memilih jawaban yang paling benar di antara jawaban-jawaban yang bisa jadi mengecoh kita dan kita merasa bahwa jawaban ini bisa benar dan bisa bisa tidak benar. Jadi teman-teman diharuskan untuk mencari satu kata yang membedakan dan satu kata yang membuat jawaban itu benar di antara jawaban-jawaban yang lain.
kayak gitu. Karena bisa jadi di antara banyak, misalnya di antara empat pilihan, keempat-empatnya memiliki informasi yang sama. Kayak gitu. Tapi ada satu pilihan yang informasinya sedikit berbeda, sehingga pilihan yang keempat ini, pilihan yang sedikit berbeda ini adalah jawaban yang paling benar. Gitu. Kemudian ada true, false, not given, dan ada yes, no, not given. Ini akan menjadi pembahasan yang sangat panjang ketika kita membahas true, false, not given, dan yes, no, not given. Kenapa? Soalnya ada banyak hal yang harus kita pahami sebelum kita benar-benar mampu untuk menjawab true, false, not given, dan yes, no, not given. Singkatnya adalah, kalau true, false, not given, dan yes, no, not given adalah soal yang dimana teman-teman itu diharuskan untuk mencari sebuah informasi yang benar-benar ada, ya, atau teman-teman menentukan apakah informasi ini benar-benar bertolak belakang, atau teman-teman juga menentukan apakah informasi ini benar-benar tidak ada di dalam sebuah sebuah bacaan. Jadi banyak hal yang harus kita lakukan untuk memahami true, false, not given, dan yes, no, not given. Jadi kita akan bahas di belakang-belakang untuk pembahasan ini. Nah, untuk malam ini kita akan fokus di completion ya. Jadi cara belajar kita untuk malam ini mungkin saya akan minta bantuan teman-teman untuk sedikit lebih aktif. Soalnya saya akan memberikan teman-teman soal, dan soal tersebut kita akan diskusikan jawabannya kenapa bisa hal tersebut yang menjadi jawabannya. Seperti itu. Nah, in general sebenarnya teman-teman ya, ada beberapa hal yang seharusnya kita kuasai dulu, yaitu. Jadi skill-skill yang seharusnya kita miliki selama reading itu saya bagi menjadi dua ya. Ada yang skill basic dan ada yang skill advance. Skill basic yang pertama kali adalah vocab. Of course, teman-teman tidak akan paham terhadap apa yang kita baca, apa yang teman-teman baca kalau vocabnya ya begitu-begitu saja. Eh, FYI, ya perlu teman-teman ketahui kalau jumlah vocab di dalam satu bacaan, sorry, di dalam satu tes reading itu seminimal-minimalnya dia berada di 2000 kata. Jadi misalnya kalau pemahaman vocabulary-nya teman-teman hanya di 500 atau di 1000, berarti masih ada 1500 atau 1000 kata yang belum kita pahami. Nah, jadi memang pada dasarnya reading ini dikhususkan untuk mengetes bagaimana pemahaman kita terhadap sebuah vocabulary. Apakah kita mampu memahami bukan hanya maknanya ya, even sebenarnya kita nggak tahu makna daripada sebuah kata, tapi kita bisa lihat secara kita bisa maknai secara konteks daripada kata kata yang tidak kita ketahui maknanya secara keseluruhan. Nah, berbicara tentang vocabulary, maka teman-teman juga harus, kalau ini saran dari saya, kalau misalnya teman-teman mendapati sebuah kata baru setiap melakukan reading, maka saran saya teman-teman cari tahu juga perubahan dari sebuah kata tersebut. Misalnya, kita ambil contoh yang paling sederhana adalah kata beautiful. Gitu ya. Beautiful, kita tahu kelas katanya, kita sama-sama tahu bahwa kelas kata daripada kata beautiful adalah adjektif, kayak gitu. Terus apa yang harus kita ketahui daripada kata beautiful dengan kelas kata adjektif? Maka teman-teman seharusnya juga tahu eh, ketika beautiful ini ingin diubah menjadi sebuah kata kerja, maka modelnya akan seperti apa? Maka dari kata beautiful diubah menjadi kata kerja, dia akan berubah menjadi beautify. Dari kata beautiful, bagaimana kalau dia diubah menjadi sebuah kata benda? Maka dia akan menjadi beauty. Gitu ya. Dari kata kerja, dari kata sifat beautiful, dari adjektif, ketika diubah menjadi kata sifat, maka dia akan menjadi beautiful. Jadi pemahaman-pemahaman kita ketika menemukan sebuah kata baru seharusnya sampai ke tahap bagaimana kalau kelas katanya dirubah. Kenapa demikian? Karena ada beberapa soal ya, teman-teman ya, yang dia tanyakan adalah kata benda. Misalnya, yang dia tanyakan adalah kata benda. Meanwhile, di bacaannya, jawabannya ternyata modelnya kata kerja. Nah, ketika teman-teman tidak paham bagaimana berubah, misalnya kata beautify tadi, ketika ingin diubah menjadi kata benda dan kita tidak paham bagaimana kata bendanya, maka teman-teman akan menulis beautify. Ya, of course, karena kelas katanya berbeda, maka teman-teman akan salah, kehilangan satu nomor. Seperti itu. Jadi saran saya, kalau teman-teman dapat sebuah kata baru, tolong cari tahu bagaimana kalau kata tersebut diubah kelas katanya. Nah, terus yang kedua, pemahaman ya skill yang seharusnya kita miliki sebelum melakukan reading, yaitu adalah grammar.
Apakah sepenting itu grammar? Sangat penting teman-teman ya. Sebenarnya tujuan kita ketika belajar grammar itu adalah mampu membaca. Kayak gitu. Jadi kita ketika reading, apapun struktur grammarnya, ya maka kita akan tetap paham. Jadi kita nggak peduli lagi, oh ternyata ini subjeknya, oh ternyata ini predikatnya, oh ternyata secara keseluruhan informasinya ada di sebelah sini nih. Jadi semakin banyak teman-teman belajar grammar, maka semakin mudah teman-teman dalam memahami bacaan di dalam reading IELTS itu, teman-teman. Terus seminimal-minimalnya sebenarnya ya untuk paham terhadap konteks bacaan di dalam reading itu, teman-teman seminimal-minimalnya paham sampai sorry, paham sampai perbandingan, comparison. Paham sampai comparison degree. Berarti subject verb agreement aman, terus frase aman, berarti kalimat aman ya, simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence, kemudian comparison degree. Jadi setidaknya teman-teman paham seminimal-minimalnya. Nah, ketika teman-teman sudah paham grammar sampai comparison degree, maka ini setidaknya akan memudahkan, lebih memudahkan kita daripada kita tidak paham sama sekali grammar. Seperti itu. Nah, di sini ada beberapa manfaat ketika kita paham grammar ya. Nah, recognizing the subject and verb is a crucial skill for understanding IELTS reading passages. Jadi kita tahu yang mana subjeknya, yang mana predikatnya. Nah, any information that separates the subject from the verb is additional detail and can be disregarded. Jadi, sebenarnya setiap informasi yang yang menghalangi antara subjek dengan verb itu adalah informasi tambahan. Jadi, kalau kita tidak tahu yang mana subjeknya, kalau kita tidak tahu yang mana verbnya, maka kita akan membuang-buang waktu dalam memahami satu kalimat secara keseluruhan. Padahal seharusnya yang kita pahami hanyalah subjek dan predikatnya saja dari sebuah kalimat. Kayak itu. Nah, the ability to break a sentence into smaller parts is beneficial as not every part carries essential meaning. Nah, ini juga. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau kita tidak paham bagaimana bentuk daripada klausa, bagaimana bentuk daripada sebuah kalimat, maka kita akan kesulitan dalam memecah-mecah informasi. Kita akan kesulitan untuk menentukan mana sih informasi yang bisa kita gunakan dan mana sih informasi yang hanya pengganggu saja. Sehingga pemahaman terhadap grammar memang adalah kewajiban sebelum kita belajar reading. Ini, understanding the structure of phrases and clauses helps prevent misunderstanding of meaning. Jadi pemahaman terhadap sebuah frasa, struktur klausa itu akan membantu teman-teman dalam misunderstanding, kesalahpahaman, supaya tidak salah paham ketika melakukan reading. Nah, ini skill kedua. Terus skill ketiga yang seharusnya teman-teman pahami ketika sebelum melakukan reading adalah paraphrasing ya. Baik itu paraphrasing per kata, baik itu paraphrasing dari order gitu ya. Baik itu paraphrasing dari sentence dan grammar ya. Setidaknya teman-teman harus pahami lebih jauh. Baik itu dari detail to general, kemudian dari general to detail ya, semua cara dalam melakukan parafrase setidaknya teman-teman pahami. Ya aman. Nanti recordingnya ku upload di YouTube. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ketiga skill ini seharusnya teman-teman kuasai dulu sebelum mulai belajar reading di dalam IELTS. Ya, kenapa? Karena ya kalau misalnya teman-teman tidak paham ketiga skill dasar ini, maka bukan kemampuan sih, tapi skornya teman-teman akan berputar di situ-situ saja, kayak gitu. Itu ya. Jadi kalau sudah paham basic ini, insya Allah itu skornya teman-teman bisa meningkat sedikit demi sedikit. Jadi yang PR kita tidak terlalu banyak lagi untuk meningkatkan skor kita. Oke, kemudian lanjut. Nah, skill advance teman-teman ya. Nah, ini sudah masuk ke fokus reading bagaimana. Jadi skill advance di dalam sebuah reading yang pertama kali adalah read the instruction, kemampuan untuk membaca instruksi. Nah, perlu kita sadari bersama bahwa minat baca kita sebagai orang Indonesia sangatlah rendah. Sehingga hal ini juga terbawa dalam reading IELTS. Kayak gitu. Jadi kita seringkali
Jadi kesalahan yang sering dilakukan orang Indonesia ketika pertama kali melakukan reading di dalam IELTS adalah tidak membaca sebuah instruksi. Meanwhile, membaca sebuah instruksi itu lebih penting daripada menjawab sebenarnya di dalam reading IELTS. Kenapa? Karena kalau misalnya kita menjawab dan tidak sesuai dengan instruksinya, maka salah juga. Buat apa kita menjawab kalau kita nggak paham instruksinya apa? Jadi itu. Ini hal yang pertama. Jadi urutannya sesuai dengan kepentingannya, teman-teman ya. Gitu. Hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah membaca instruksi ketika mendapati sebuah soal di dalam reading IELTS. Terus yang kedua, of course, setelah membaca instruksi, teman-teman seharusnya menjawab pertanyaannya. Jadi ketika sudah baca instruksi, teman-teman maka dianggap sudah mampu, ya sudah siap untuk menjawab sebuah pertanyaan di dalam reading IELTS. Yang ketiga adalah kemampuan untuk dalam melakukan scanning. Scanning ini berarti kita mencari sebuah kata di antara tumpukan kata. Apakah teman-teman mampu ya mencari sebuah kata di dalam tumpukan kata? Nah, pertanyaannya adalah apakah kata yang kita cari modelnya sama? Kayak gitu ya. Di antara soal dan bacaan. Kemungkinan besar tidak. Kayak itu. Jadi kita mencari kata yang setidaknya memiliki makna yang mirip. Kayak itu ya. Memiliki maknanya yang mirip, bukan katanya yang mirip, bukan secara tulisan ya, tapi secara makna kita cari mana sih di antara tumpukan kata ini mana yang maknanya sama dengan kata yang saya ingin ketahui. Terus yang ketiga, yang keempat, yang teman-teman yang harus kuasai adalah skimming ya. Skimming itu adalah membaca cepat. Jadi di sini saya sudah tampilkan ada dua jenis orang ketika melakukan skimming. Yang pertama adalah orang-orang yang masih amateur ya, itu masih pur ketika melakukan skimming. Skimmingnya kayak gimana? Dia mulai dari kiri ke kanan, terus kembali lagi ke kiri ke kanan, ya begitu terus. Jadi cara bacanya itu santai, padahal teman-teman nggak boleh santai seperti ini. Kenapa? Karena kita dibatasi oleh waktu, teman-teman. Cuman 60 menit saja. Meanwhile, seharusnya ada banyak cara sih, dan menurut ini yang paling, menurut saya ini adalah setidaknya lebih efektif daripada yang lain. Jadi kita membaca dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Jadi kita bolak-balik nih. Kenapa? Karena yang dicari adalah sebuah kata dan atau sebuah informasi seperti itu. Nah, terus selanjutnya adalah kemampuan teman-teman dalam memahami sebuah keywords. Oke, perlu kita pahami bahwa ada beberapa kata yang sekiranya kalau muncul di sebuah soal, maka ini akan memudahkan kita dalam mencari jawaban. Kayak gitu. Jadi di sini ada 7 ya yang bisa menjadi keywords. Dan kata-kata tersebut diistilahkan adalah keywords. Jadi kalau misalnya di soal itu ada proper noun. Nah, apa itu proper noun? Singkatnya, proper noun itu adalah nama spesifik dari sebuah kata benda. Contohnya, ada sebuah kota dan kota tersebut bernama Makassar. Maka Makassar adalah proper noun karena dia adalah nama spesifik. Kemudian kenapa sih proper noun ini bisa dijadikan keywords ya? Nah, biasanya juga proper noun ini dia diawali oleh huruf kapital. Bukan biasanya, memang seharusnya proper noun itu diawali oleh huruf kapital. Sehingga kita gampang cari nih posisinya. Mana sih? Kita hanya fokus ke mana kata yang diawali oleh huruf kapital di antara berbagai macam kata. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada di soal yang diawali oleh huruf kapital, maka kata tersebut bisa kita jadikan proper noun, bisa kita jadikan sebagai keywords karena dia adalah proper noun, maka ketika kita membaca modelnya akan sama dengan apa yang ada di soal. Proper noun ini sulit untuk diparafrase sehingga modelnya akan tetap sama antara pertanyaan dan soalnya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah angka, ya. Angka juga kalau misalnya dia muncul di soal, maka ini menjadi kewajiban untuk kita menandai kata tersebut, angka tersebut untuk mencari informasi di bacaan. Mana nih angka yang sama dengan yang ada di soal. Jadi kita lebih cepat dapat jawabannya kayak gimana. Itu. Dan begitu pula dengan yang lain, teman-teman ya. Adverb of time and place kayak gitu. Connectors ya, preposition ya, ada preposisi yang dependen, ada preposisi yang independen. Nah, coba teman-teman review kembali ya. Ulang bagaimana sih? Karena preposisi yang dependen dan preposisi yang independen ini kadang menjadi
pisau bermata dua kayak gitu. Kita pahamnya preposisinya on, ternyata dia menjadi bagian dari sebuah phrasal verb. Kalau dia menjadi bagian dari sebuah phrasal verb, maka dia gampang untuk di parafrase. Meanwhile, kalau preposisinya independen, ya berdiri sendiri, maka dia kemungkinan besar apa yang muncul di dalam soal itu juga yang muncul di dalam sebuah sebuah bacaan. Conjunction, silakan. Nah, yang kelima adalah comparison instrumen ya. Setidaknya teman-teman tahu comparison comparison instrumen itu seperti apa. Nah, yang keenam adalah scientific terminology. Nah, kita sama-sama ketahui bahwa scientific terminology baik di bahasa Indonesia maupun di dalam bahasa Inggris itu ketika ditulis dia selalu ditulis dalam bentuk italic. Sehingga ketika kita mencari, ya, kalau ada tulisan, ada kata yang ditulis italik di soal, maka kata tersebut juga pasti ditulis italik di bacaan. Nah, sehingga teman-teman gampang untuk menemukan kata tersebut. Waktunya tidak lama untuk menemukan kata tersebut. Kemudian quantifier ya, quantifier untuk kata uncountable, quantifier untuk kata uncountable seperti apa. Jadi ketujuh hal ini kalau misalnya muncul di dalam sebuah soal, maka teman-teman wanti-wanti saja dan hal tersebut bisa dijadikan sebagai penanda ya, supaya kita tidak terlalu lama dalam membaca sebuah sebuah soal. Seperti itu, teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut ya ke ini ke jenis soal yang pertama, silahkan ada yang mau ditanyakan daripada skill basic dan skill advanced reading. Wait, wait, wait. Baik, sekarang kita coba untuk mengerjakan completion. Nanti teman-teman akan saya share screen ya. Terus hal tersebut soal tersebut akan saya berikan ke grup linknya. Nanti coba teman-teman kerjakan selama beberapa menit dan kita akan diskusikan jawabannya. Nah, berbicara tentang completion, teman-teman, completion itu singkatnya adalah isi-isian. Ya, jadi di mana teman-teman diharuskan untuk mengisi sebuah kata di antara kumpulan kata. Maka dia adalah completion. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman dapatnya completion, maka hal pertama yang harus teman-teman lakukan adalah baca instruksinya. Kayak gitu. Karena biasanya completion itu instruksinya beda-beda. Ada yang mengharuskan kita untuk menulis satu kata saja, ada yang mengharuskan kita untuk menulis tidak boleh lebih daripada dua kata, ada yang mengharuskan kita untuk menulis tidak boleh lebih daripada dua kata atau satu angka. Jadi banyak instruksinya. Sehingga teman-teman pahami dulu apa sih yang mau kita cari atau kalau kita sudah cari berapa banyak sih kata yang bisa kita tulis, berapa banyak sih angka yang teman-teman bisa tulis. Gitu ya. Nah, kemudian setelah teman-teman membaca instruksinya, maka teman-teman baca selanjutnya adalah pertanyaannya. Gitu ya. Jadi kalau dapat soal completion, jangan fokus ke bacaannya dulu, teman-teman langsung lompat ke pertanyaannya. Jadi langsung lihat, bandingkan antara bacaan dan pertanyaan. Jadi langkah awal ketika kita reading adalah baca pertanyaannya, kita eh, apa ya? Kita periksa dulu pertanyaannya, apakah dia completion? Kalau misalnya completion, maka kita baca pertanyaannya. Kalau bukan completion, maka kita harus baca bacaannya. Seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita membaca pertanyaannya, maka kita meng-highlight, kita menandai keywords ya. Terus apa itu keywords? Keywords adalah hal-hal yang saya mention sebelumnya nih. Ada 7 nih. Nah, jadi kalau misalnya di bacaan, di soal, sorry. Kalau misalnya di soal itu ada keywords, maka teman-teman tandai karena hal tersebut akan menjadikan kita lebih mudah dalam mencari jawabannya. Nah, setelah menandai sebuah keywords, maka teman-teman mencoba menebak jawabannya apa. Ya, apakah jawabannya adalah sebuah kata benda? Apakah jawabannya sebuah adjektif? Atau jawabannya adalah sebuah adverb?
Kayak itu. Kenapa? Karena kalau kita sudah tahu apa yang kita cari, maka pencarian kita akan lebih mudah dan pencarian kita akan lebih cepat. Seperti itu, teman-teman. Ya, setelah menentukan apa yang kita cari, maka kita ya langsung saja skimming. Yaitu skimming your keywords into the passage. Langsung saja kita baca cepat untuk menemukan keywords kita. Seperti itu. Maka pertanyaannya bagaimana kalau tidak ada keywords? Jadi ya, bagaimana kalau tidak ada keywords? Maka kalau tidak ada keywordsnya, teman-teman tetap diharuskan untuk menandai satu kata daripada soal tersebut, ya, sebagai penanda. Kalau saya dapat kata yang maknanya sama dengan kata yang ada di soal, maka saya akan membaca satu kalimat secara keseluruhan. Mana tahu kalimat yang saya baca ini informasinya sama dengan yang ditanyakan di soal. Seperti itu. Nah, contoh compilation itu seperti ini, teman-teman ya. Nah, di sini ya. Jadi kita mencari sebuah kata untuk melengkapi sebuah informasi. Seperti itu. Nah, ini. Nah, seperti yang saya mention tadi ya, kalau kita mendapati sebuah kata, sorry, kalau kita mendapati completion, ini kok nggak bisa ya? Nah, kalau kita perhatikan di sini, teman-teman ya, kalau kita mendapati sebuah completion, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah perhatikan instruksinya. Di instruksi dia bilang no more than two words. Itu berarti yang bisa kita tulis hanyalah eh, words ini apa ya? Kata. Kayak gitu. Jadi kita nggak boleh tulis angka. Meanwhile, kalau kita tulis angka, maka jawaban kita of course sudah salah. Kayak gitu. Jadi sebuah yang harus ditulis adalah sebuah eh, kata. Nah, setelah membaca instruksi, maka kita baca soalnya. Nah, kita perhatikan nih teman-teman ya. Psychologists have traditionally believed that a personality was. Nah, kalau kita pahami bersama, kalau teman-teman paham sebuah grammar, maka di sini ada artikel nih, ya. Maka di sini ada artikel, di sini ada personality. Personality itu teman-teman coba cari tahu kelas katanya apa. Nah, ini kalau kita paham grammar, maka ya kita paham ini adalah sebuah modifier. Nah, sehingga yang dicari di sini ya pasti head-nya. Nah, apa itu head? Head itu adalah kata benda. Jadi yang kita cari adalah sebuah kata benda. Bukan head deng, tapi N ya, kata benda ya. Yang kita cari adalah sebuah kata benda. Nah, terus apakah dan lebih spesifiknya lagi, kalau kita perhatikan di sini adalah ada artikel yang di mana artikel itu menandakan kata bendanya harus singular kayak gitu. Berarti yang kita cari cuma kata benda yang singular kayak gitu. Kalau bagaimana kalau ada yang plural? Kalau plural maknanya sama dan ternyata kalau diisi informasinya itu sama persis dengan yang ada di bacaan, maka yang awalnya plural kita ubah menjadi singular. Seperti itu, teman-teman. Nah, sama juga nih di sini by ya di sini ada by. Nah, maka kemungkinan besar di sini adalah sebuah kata benda. Bukan kemungkinan besar sih karena dia memang kata benda nih. Kenapa tahu kata benda? Karena ada sebuah artikel di sini. Jadi garis besarnya seperti itu, teman-teman. Ketika kita mendapati completion. Nah, kalau kita lihat di sini ya, completion yang ini cukup berbeda ya, karena di sini ini salah satu completion dengan tingkat kesulitan lumayan tinggi yaitu. Kenapa? Karena teman-teman soalnya saja sudah diparafrase ya. Jadi soalnya sudah diparafrase, jawabannya juga diparafrase. Jadi teman-teman harus memahami antara soalnya dan jawabannya. Ya hasil parafrase dua-duanya. Kalau dapat soal seperti ini ya lumayan sulit. Dan biasanya soal seperti ini tuh berada di passage-passage terakhir. Kalau bukan dua, dia berada di sebelah di passage ketiga. Yang gampang-gampang seperti ini biasanya muncul di passage-passage pertama. Seperti itu. Nah, mungkin juga teman-teman pernah dengar kalau kita mengerjakan reading di dalam IELTS, itu jawabannya akan runut. Tergantung daripada tipe pertanyaannya, tipe soalnya. Tapi saya tidak bisa menjamin bahwa setiap kalau tipe soalnya seperti itu, maka jawabannya akan runut ya. Saya nggak bisa bilang 100%, saya mungkin bilangnya ya kemungkinan besar apa
jawabannya akan runut. Jadi kalau misalnya di nomor 14 kita dapatnya di paragraf pertama, kemungkinan besar ya nomor 15 itu di paragraf selanjutnya atau di kalimat selanjutnya dari setelah jawaban nomor 14 yaitu. Kemungkinan besar saja. Bisa jadi kemungkinannya juga ya kemungkinan kecil masih bisa terjadi teman-teman. Jadi jangan terpaku terhadap tips-tips seperti itu ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan pertanyaannya. Tadi kan hal pertama yang harus kita lakukan, kalau soalnya isi-isian, ini kan isi-isian nih, di mana kita harus mencari satu kata untuk melengkapi sebuah informasi. Satu kata atau lebih. Maka teman-teman perhatikan, hal pertama yang harus kita perhatikan adalah keywords. Instruksinya apa? Nah, di sini instruksinya adalah one word only. Maka jawaban maksimal yang teman-teman harus isi adalah satu kata saja. Bagaimana kalau saya isinya dua kata? Maka kalau teman-teman isinya dua kata, 100% sudah salah. Kenapa? Karena tidak membaca. Itu namanya juga reading, ya. Maka teman-teman harus membaca. Seperti itu. Nah, kita mulai terus langkah kedua, ya yang kita lakukan jangan fokus ke bacaannya dulu, jangan. Karena kita tuh sudah paham bahwa soalnya adalah completion, isi-isian. Maka langkah selanjutnya adalah fokus ke soalnya. Yaitu. Nah, setelah kita fokus ke soalnya, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan keywords, teman-teman. Nah, mana yang bisa kita jadikan keywords? Nah, yang bisa kita jadikan keywords tadi salah satunya adalah proper noun. Nah, maka di sini ada Britain. Britain bisa kita jadikan keywords karena dia adalah nama spesifik dari sebuah kata. Nah, di sini juga ada nih new comments ya. Ini juga ya dia nama spesifik maka kita bisa jadikan sebuah keyword. Nah, ini juga nih. Nah, jadi proper noun itu dia ditandai dimanapun posisinya teman-teman ya. Pasti dia selalu diawali oleh huruf besar. Nah, ini ya dia berada di tengah-tengah dan diawali oleh huruf besar maka dia adalah sebuah proper noun. Jadi dia bisa dijadikan sebagai keywords. Nah, terus bagaimana apa yang harus kita lakukan? Kalau sudah ada keywords. Kalau sudah ada keywordsnya, maka kita langsung ke bacaan. Kita perhatikan bacaannya. Kita cari steam power. Jadi steam power dulu. Dia bilang, nah di sini ada ya 1700 Britain's Industrial Revolution. The foundation of the Industrial Revolution that back to the early okay, when the English inventor Thomas Newcomen designed the first modern steam engine. Nah, di sini steam power ya diparafrase menjadi sebuah steam engine. Nah, called the atmospheric steam engine. Newcomen's invention was originally used to power machine that pumped water out of mines. Nah, kalau kita baca ya di sini, Newcomen's steam engine was used in mines to remove water. Nah, satu kalimat ini ternyata maknanya sama dengan kalimat pertama. Nah, berarti kemungkinan besar kalimat kedua itu tuh kemungkinan besar. Maksudnya berarti jawaban daripada nomor satu itu dekat-dekat dengan yang di sini. Maka kita baca selanjutnya. In the 1760, the Scottish engineer James Watt ya to adopt one of Newcomen's models and succeeded in making it far more efficient. Nah, di sini sudah ada nih muncul nama Watt. Ya, di kalimat ini sudah ada muncul istilah Watt. Tapi belum ada Bulton. Maka kita baca dulu sampai kita dapat kata Bulton karena pertanyaannya itu tuh informasinya ada Watt dan Bulton. Itu. Nah, Watt later worked with the English manufacturer Matthew Boulton. Nah, sudah ada Boulton nih. Okay. To invent a new steam engine driven by both the forward and backward strokes of the piston. While the gear mechanism it was connected to produce rotary motion. Nah, kalau kita perhatikan teman-teman, the movement di sini itu tuh maknanya sama dengan ini nih, motion. Maka kemungkinan besar jawaban daripada nomor satu itu tuh ada di kalimat-kalimat ini. Nah, terus bagaimana caranya kita tahu? Maka teman-teman
menyesuaikan kira-kira kata yang mana kalau dimasukkan di sini itu tuh akan sesuai dengan satu kalimatnya. Misalnya, kita merasa bahwa kalimat ini ada memiliki jawaban. Nah, kita pilih salah satu kata, terus dimasukkan ke soalnya. Nah, kalau ternyata maknanya sama, maka itu adalah jawabannya. Jadi seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ya, simulasi singkatnya seperti itu, teman-teman ya. Butuh waktu yang lama untuk memahami jenis apa, memahami reading itu, but it's okay, santai saja ya. Jadi jangan terburu-buru dulu untuk di awal-awal, setidaknya kita paham dulu bagaimana cara menjawab dengan baik dan benar. Untuk waktunya nanti dulu difikirkan seperti itu. Kita perlu membiasakan diri dulu untuk terbiasa eh, mendapat informasi yang tepat. Nah, wait ya. Tapi belum ya. Oke, baik. Nah, sekarang, oke, kita selesaikan, teman. Kita mencoba untuk menjawab ya setiap pertanyaan. Jadi nanti kita diskusikan kenapa jawabannya bisa seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan di sini, tadi kan kita sudah mencari tahu ya, ada what sama ada Bulton nih. Terus kita dapat nih kalimat yang ada what-nya. Ya, di sini ada what-nya. Ya. Kemudian ada Bultonnya. Kemudian ada juga yang maknanya sama the movement. Nah, maka kita cari nih, kira-kira apa the movement of the was linked to a gear system. Apa sih yang di gear system? Nah, di sini ada the gear mechanism, itu maknanya sama dengan gear system. Terus apa yang dihubungkan nih ke gear system? Nah, dia bilang new steam engine driven by both the forward and backward strokes of the piston. Nah, driven ya, driven by both the forward and backward strokes of, ini tuh maknanya sama dengan was link. Nah, jadi jawabannya adalah ini nih, the piston. Nah, di sini ada dua kata. Meanwhile, soalnya hanya minta one word only. Maka kita hanya ambil yang intinya saja. Yang mana yang intinya? Intinya ada di piston. Nanti kita lihat apakah jawabannya benar atau belum. Ini juga baru ku kerjakan, teman-teman. Nah, kemudian kita cari lagi nih. Kita tandai a greater supply of, ya. Di sini ada of preposisi, maka kita tentukan jawabannya itu kalau bukan noun, maka dia akan verb ing atau to infinitive. Nah, ini saja pilihannya kalau preposisi. Was required to power steam engines. Oke, maka kita cari lagi. Kita bisa, ini sih yang bisa dijadikan sebagai keyword. It was a key innovation that would allow steam power to spread across British industries. Nah, kalimat ini tidak ada kata yang maknanya sama ya dengan kata ini supply. Nah, the demand. Nah, setelah kita baca paragraf selanjutnya, ternyata ada nih. The demand ini maknanya sama dengan supply. Sorry, bukan supply, required. Kebutuhan, dibutuhkan dengan kebutuhan, maknanya sama. Which was relatively cheap. Energy source grew rapidly. Okay. Revolution as it was needed. Nah, needed juga, was needed ya, maknanya sama dengan was required. To run not only the factories use to produce manufactured goods, but also steam powered transportation. Nah, ternyata di satu kalimat ini, setelah kita baca, dia maknanya sama dengan satu pertanyaan ini. Berarti sisa kita pilih saja apa yang bisa menjadi jawaban dan maknanya sesuai. Setelah dibaca-baca, teman-teman, a greater supply of. Baik, kita baca dulu sampai bawah ya. Apakah di sini ada grew rapidly? Oke, ya. Jadi jawabannya ada di sini nih. Jadi the demand for coal, nah, which was relatively cheap energy sources, ini tuh bisa diabaikan. Kenapa? Karena dia berada dalam koma, teman-teman ya. Jadi informasinya dia tidak terlalu penting. Jadi kalimat aslinya sebenarnya the demand for coal grew rapidly during the industrial revolution. Maknanya sama dengan a greater supply of, kebutuhan yang sangat besar dari. Terus dia bilang kebutuhan terhadap coal
itu tuh tumbuh dengan sangat cepat selama revolusi industri. Ini maknanya sama, sehingga jawabannya ada di sini. Coal. Terus kita lanjut. Nah, di sini, terus untuk nomor 3 dan 4 ternyata dia sudah beda pembahasan. Ya, pembahasannya sudah pindah ke tekstil industry. Maka kita cari kata yang maknanya tekstil industry. Berarti kita baca cepat ya. Apakah ada di sini tekstil industry? Ini masih industrial centers ya. Oh, di sini ada. Produce tekstil. Maka kita fokus nih di sini nih. Kita tandai dulu. Nah, before the Industrial Revolution, spinners and weavers worked at home. Nah, perlu kita perhatikan, di sini ada at home. Karena dia adalah kata yang familiar dengan kita, maka kita cari kata yang maknanya sama dengan home. Kalau kita baca, Revolution, the British textile business was through context with in small workshop or even homes. Nah, di sini dia ada dua nih, homes ya, sama workshops. Kita langsung saja ambil workshops. Betul. Nomor 3 workshops. Nah, kemudian lanjut ke nomor 4. Wait. Tadi workshop mana ya? Ah, ini. Jadi seperti itu teman-teman. Setiap nomor kita tandai keywordsnya yang mana. Apa sih yang mau kita cari dari sebuah bacaan? Was needed to produce cloth. Ya, ini juga bisa. Ini Jenny and Power Loom were invented. Jenny and Power Loom. Ini tidak bisa ini bisa juga sih dijadikan keyword, tapi dia siapa tahu diparafrase ya, karena Jenny ini bukan nama ya, dia bukan proper noun. Kenapa? Karena hurufnya huruf kecil. Oh, tapi di sini ada ya. Loom. Oke. With this dia bilang not as much was needed. Jadi tidak sebanyak apa dibutuhkan untuk memproduksi pakaian ketika spinning and Jenny Power Loom ditemukan. Terus dia bilang, innovation like the spinning Jenny and Power Loom made weaving cloth and spinning yarn and this much easier. Oke, di sini belum ada ya, belum ada yang maknanya sama dengan tidak sebanyak. Dengan mesin-mesin ini, relatively little labor. Jadi hanya sedikit labor yang dibutuhkan untuk memproduksi cloth. Nah, maka maknanya sama nih. Tidak sebanyak dibutuhkan. Nah, maka jawabannya ada di la. Nah, kemudian lanjut lagi. Nah, kita perhatikan lagi teman-teman. Ternyata dia sudah pindah pembahasan ada di iron industry. Terus kita cari langsung smelting of iron or ini ya, dia typo, dia seharusnya or si ore itu nggak ada maknanya menurut seingat saya. With coke resulted in material that was better. Nah, di sini dia bilang was better. Kita cari kata ya di iron industry, berarti di sini dia bilang ada iron industry ya. Yang maknanya sama dengan was better. Nah, kalau kita lihat smelting di sini tuh ada nih, chief among the technique was smelting of iron, iron ore betul, with a coke instead of traditional charcoal. Nah, dia bilang apa nih? Was better apa? This method was cheaper and produce metals that were of a higher quality. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada higher, di sini ada quality. Maka jawabannya adalah dia bilangnya ya menghasilkan material yang lebih baik di bidang apanya. Lebih baik dari apanya kayak gitu. Nah, kemudian lanjut. Demand for iron increase with the growth of the. Jadi kebutuhan terhadap besi itu meningkat seiring dengan perkembangan dari sebuah. Mari kita cari. Demand related and the expansion. Nah, dia bilang. Dia bilang di sini. Enabling this method, quality, enabling Britain's iron and steel production to expand and respond to the demand created by Napoleonic Wars and the expansion of the. Nah, jadi maknanya sama ya. Iron increase with the growth. The growth ini maknanya sama dengan the expansion. Sehingga jawabannya ada di
Sini. Kita pilih salah satu nih. Maka yang penting adalah Rails. Nah, kemudian ternyata soal yang nomor 7 itu ada di bawah. Kita baca cepat saja teman-teman, tidak perlu membaca yang ini nih. Ya, kita langkahi saja. Kita hanya cari communication, terus tandai yang mana urbanization, ya. Kita lihat. Communication ada di sini, berarti ya ini kita langkahi satu paragraf ini kita langkahi, kita pindah ke bawah, ya. Dan kita cari nih, kita tandai. The new cities were dirty. Nah, dirty, crowded, and lack sufficient, ya. Kurang apa sih? Ya kayak itu. Kita cari yang maknanya dirty, crowded. Nah, terus kita baca, oh di sini small towns turn into cities very quickly. The rest of large factors turn small towns into, ya ini smaller towns into major cities in just few decades. Nah, ini maknanya sama dengan ini ya. Berarti jawabannya, this rapid urbanization broke significant challenges as overcrowded, ya. Crowded berarti ya cities suffered from pollution. Nah, pollution di sini maknanya sama dengan dirty. Nah, inadequate. Nah, inadequate ini maknanya sama dengan lack sufficient. Kayak gitu. Berarti jawaban daripada nomor 7 adalah ini teman-teman. Sanitation. Nah, apakah betul semua? Kita coba cek. Ya, jadi seperti itu. Apakah hal ini membutuhkan waktu yang lumayan lama ya untuk memahami dengan cepat seperti itu teman-teman. Jadi santai saja untuk pertama kali misalnya teman-teman hanya belum ada benarnya atau benarnya hanya satu ya. Ya jangan fokus ke waktunya dulu, teman-teman fokus untuk mencari jawaban yang benar saja dulu. Ya, jadi tepatnya bagaimana kita mencari jawaban yang benar. Nggak ada? Ya, kalau nggak ada, hmm, sekiranya itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih banyak. Nah, betul, betul. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman baca ya, misalnya Kak Dewi nih baca ya, ya jadi nggak usah banyak-banyak dulu bacanya satu-satu kayak gini saja dulu ya, satu-satu paragraf misalnya. Kalau ada kata baru yang didapat, ya maka teman-teman catat kayak gitu. Terus pahami ininya, pahami kelas katanya apa, terus teman-teman cari tahu bagaimana derivasi katanya dan lain-lain.